Cepetan, Guyu akan segera datang. Begitu ceroboh. Lin Xuanye, nona muda keluarga Lin. Siapa kau? Ini studio pribadi Gu Corp. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Halo, Nona, saya asisten tuanku. Saya yang bertanggung jawab atas pemotretannya hari ini. Apa ada yang Nona perlukan darinya, asisten Guyu? Sempurna. Kau tak perlu khawatir soal sisa pemotretan. Buatkan aku kopi. 45 derajat. Jangan terlalu manis, jangan terlalu pahit. Pastikan suhunya pas. Dan setrika baju yang kubawa. Apa semua barang rongsokan ini? Singkirkan itu. Permisi, Nona. Atas dasar apa? Kau mengarahkan pekerjaanku. Atas dasar apa? Aku tunangan Guyu. Tunangan tuanku. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Apa perlu? Sekarang singkirkan sampah ini. Tidak. Ini kalung rancangan Guyu. Bagaimana kau mendapatkan ini? Lepaskan. Apa kau gila? Kembalikan padaku. Dasar, kenapa aku harus? Lihat saja kalau aku tak menghajarmu. Kau ingin memukul siapa? Kak Guyu. Dia merundungku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk menemanimu pemotretan majalah. Dia mencuri kalung yang kau rancang sendiri. Dan dia tak mau mengakuinya. Aku yang memberikan itu padanya. Ada masalah dengan itu. Aku tak menyangka, kalung ini dirancang sendiri oleh Guyu. Nona Nan, Anda tidak diganggu kan? Kak Guyu. Jangan tertipu oleh gadis pencari perhatian ini. Dia hanya mengincar uangmu. Gadis penjual teh. Kalau begitu, biar aku perlihatkan kemampuanku membuat teh. Memang. Kak Guyu, ini semua salahku. Aku tidak tahu kau punya tunangan. Aku membuatnya tidak bahagia. Kira-kira, kamu suka nggak sama teh yang kujual? Holmes. Lin Xuanye. Sejak kapan kau menjadi tunanganku? Kak Guyu. Keluarga kita menjodohkan kita saat kita masih kecil. Apa kau lupa? Omong kosong. Sebarkan lebih banyak rumor. Dan aku akan mengirim kau kembali ke luar negeri. Oh, ini semua salahku. Aku membuat Nona Lin kesal. Kak Guyu, lihat dia. Kak Guyu. Aku tidak bermaksud begitu. Cukup. Siapapun yang berbicara seperti itu lagi, keluar. Memang, Kak Guyu serem banget kalau lagi marah. Kalau begitu, aku pergi dulu saja. Berhenti di situ. Kau tidak akan kemana-mana hari ini. Bantu aku merapikan pakaianku. Kak Guyu, aku juga ingin tinggal dan melihatmu memotret. Kalau begitu duduklah di sana. Dan jangan bersuara. Tertawa cekikikan sepanjang hari. Ayam betina yang bertelur tidak seberisik dia. Jalan kecil, kita lihat saja berapa lama kesombonganmu bertahan. Nange, Kobe, fotografer, teman Isin Nanjing. maaf aku terlambat, macet parah. Kenapa dia? Bukankah dia pria yang disukai Namka saat di sekolah menengah? Kubi, makasih ya, udah datang hari ini. Nanti, kalau aku senggang, aku traktir makan malam deh. Tak masalah. Demi kamu, aku pasti datang. Lagi pula, kita syuting Tuan Gu. Apa? Ada sesuatu di antara kalian berdua? Omong kosong apa sih? Pak Gu itu, jauh di atas levelku. Kerja aja yang bener, jangan banyak gosip. Kalian berdua. Tolong sambung nanti. Aku ada rapat sebentar lagi. Aku tidak punya banyak waktu luang. Biar ku kenalin, ini Pak Gu, dan ini fotografer kita hari ini. Aku kenal dia. Fotografer hebatku kan? Teman sekelas lamamu. Mari kita mulai saja. Baiklah. Mari kita mulai. Kok dia tahu, ya? Hei, Nange, tolong bersihkan ini. Keringat masuk ke mataku.
Sudah baik kan? Ya, semua baik. Asisten Nan. Kurasa ada si kupu-kupuku miring. Bisakah kau lihat? Hei Tuan Gumu cemburu. Bukankah kau harus menjauhiku? Omong kosong apaan sih? Memotret sendirian itu membosankan. Lebih baik cari pasangan. Kurasa asisten Nan cukup cocok. Fotograferku, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Bukankah Tuan Gu harus bertanya pada asisten Nan dulu? Lebih dekat, lebih dekat. Nange, kamu senggang nanti? Cari tempat duduk, aku ada yang ingin ku bicarakan. The film was translated and Aku ada janji hari narrated ini, by M. gimana Media. kalau lain kali saja? Nanti ku traktir. Ini terkait kasus ayahmu. Lebih baik mengatakannya lebih cepat. Nangga, aku akan menyalin foto-foto dulu. Kita nanti bicara lagi. Nona Nan, apa yang kau bicarakan dengan fotograferku? Kalian sepertinya sedang asyik mengobrol. Tuan Gu, aku ada urusan lain. Aku nggak bisa makan malam sama kamu hari ini. Nona Nan, apa kau akan meninggalkanku untuk berkencan dengan fotograferku? Aku ingin tahu, apakah aku bisa ikut? Tuan Gu, Kubi mau ngomong sesuatu secara pribadi sama saya. Mungkin nggak enak kalau kamu ikut. Antara Nona Nan dan fotograferku, apakah ada sesuatu yang tidak seharusnya aku ketahui? Guyu, urusan keluargaku yang runyam. Aku nggak mau kamu tahu. Tuan Gu, aku bukan asisten pribadimu. Aku nggak harus lapor semuanya ke kamu. Nona Nan, kalau kau mau bernostalgia, silakan. Jangan pedulikan aku. 3 aturan, aku mengerti. Sundal, kau berani menggoda Kak Guyu di depanku? Kurasa kau pembuat onar. Apa? Bukankah kau cukup lincah barusan? Kenapa kau berdiri di sini seperti patung sekarang, tak bergerak? Biar ku bilang. Jangan kira kau bisa senaknya denganku hanya karena kau mendekati Kak Guyu. Lihat dirimu, sampah macam apa kau ini? Berani-beraninya kau bersaing denganku. Kau berani melawanku. Apa yang kau lakukan? Kesabaran seseorang ada batasnya. Prinsipku bertindak, bukan banyak bicara. Coba saja pancing aku lagi. Tunggu saja kau. Aku takkan melepaskanmu. Nange, kamu siap? Ada apa dengan kakimu? Kenapa perempuan selalu menyulitkan perempuan lain? Hei, Ada perkelahian di ruang ganti wanita. Ku dengar seseorang terluka. Kobe, turunkan aku bisa jalan sendiri. setelah bertahun-tahun, kau masih saja galak. Kalau ada yang menyinggungmu, kau harus menghancurkannya kan? Sudah ku bilang berapa kali barusan. Untuk merendahkanku, kamu nggak mau dengar, kan? Makan malam sama, kamu saja sudah bikin orang lain kesal. Gimana kalau dia lihat ini? Menyesal sekarang? Kenapa kau tidak kembali ke Tuan Gumu?
The film was translated and narrated by M Media. Keluar dari mobil, pulanglah bersamaku. Tuan Gu, bukannya kamu bilang nggak akan ikut campur urusanku? Kamu nggak ingat 3 peraturan kita? Keluar dari mobil, pulanglah bersamaku. Aku ada janji sekarang. Menarik. Kamu lagi ngapain, Kobe? Kobe? Kamu kenapa, sih? Ngapain mancing-mancing dia? Stop mobilnya. Aku mau turun. Hei, kau mau kemana? Pulang. Nanget, sepatumu. Ini untukmu. Tadi sok berani, ya? Sekarang ngekor. Tuan Gu, tolong jangan ikutin saya. Kalau Bapak terus buntutin saya lapor polisi. Marahlah sesukamu, tapi pakai sepatumu dulu. Kamu rapihin rumahku sampai bersih begini. Apa aku agak keterlaluan tadi? Ya. Sudahlah, aku ganti baju dulu. Aku pasti melihat hantu. Kenapa gelisah? Ya cuma kamulah, dasar geblek. Kok kamu bisa masuk? Aku membuka pintu dan masuk. Aku merusak pintumu terakhir kali. Zhao yang menggantinya dengan yang baru. Jadi aku mengambil kesempatan untuk merekam sidik jariku. Tuan Gu, kok bisa masuk rumah orang tanpa izin? Main nyelonong masuk aja. Nona Nan. Aku di sini untuk memenuhi perjanjian uji coba tidur. Menurut perjanjian sekali seminggu, ada 4 kali sebulan. Ada tepat 4 hari tersisa bulan ini. Untuk mencegah Nona Nan melanggar kontrak. Aku datang sendiri. Aku nggak pernah merhatiin sebelumnya. Kulit Tuan Gu terawat banget. Mukanya tebal banget. Aku membeli ini khusus untukmu, cobalah. Aku belum lapar. Benar-benar tidak makan? Aku tahu kau suka toko kue ini. Terakhir kali, di tempat sampahmu, aku melihat beberapa kantung kemasan mereka. Guyu, kamu cabul, ya. Nguntit sampah orang. Aku tidak. Itu Zhao Yang. Nona Nan. Aku memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Tingkah lakuku hari ini memang tidak pantas. Jadi aku membeli kue untuk meminta maaf padamu. Kuharap kau bisa menerimanya. Sebenarnya, aku juga salah. Seharusnya aku nggak ninggalin kamu terus pergi kencan sama orang lain. Jadi sekarang kita impas, kan? Terima kasih telah begitu murah The hati, film was Nona Nan. translated and narrated by M Media. Hei, kenapa ada krim di seluruh mulutmu? Memangnya ada. Ini. Jiang Hanpan tamat. Selain kasusmu, dia juga terlibat dalam perjudian. Setidaknya 12 tahun. Cuma 12 tahun?
12 tahun terlalu sedikit. Kupikir, Mana mungkin? Masa iya aku masih kepikiran sama bajingan itu? Apa ada tulisan bucin akut di jidatku? kau yang mengatakannya. Kalau tidak, kenapa aku bersamanya sejak awal? Tolong jangan ungkit masa lalu. Kalau enggak, nanti kukira kamu cemburu. Kau cukup percaya diri. Nona Nan. Saatnya untuk memenuhi kewajibanmu hari ini. Aku ingin tidur denganmu. Turunin aku. Halo? Siapa ini? Kenapa kau yang menjawab telepon Guyo? Aduh, kok HP-nya ada di aku, sih? Tangani sendiri saja. Brengsek. Di mana dia? Aku ingin bicara dengan Kak Guyu. Suruh dia angkat teleponnya. Halo, Nona Tuan Go sedang rapat. Bisakah Nona meninggalkan nama dan nomor telepon? Nanti saya kabari kalau beliau sudah selesai. Kau siapa? Saya sekretaris baru di kantor presiden. Nama saya Vicky. Aku tak peduli kau siapa. Bilang pada Kak Guyu aku mabuk di bar. Kalau dia tak menjemputku, aku takkan pulang. Jemput dia sekarang. Kamu sampai blokir dia. Vicky. Kenapa kau menyentuh ponselku tanpa seizinku? Kau mengotak-atik ponselku. Kukira itu punyaku. Vicky, ini adalah kesalahanmu di tempat kerja. Vicky, kenapa kau diam saja? Bukan, dia perempuan sendirian di luar sana. Gimana kalau terjadi sesuatu sama dia? Kau percaya padanya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dia wanita dewasa. Aku bukan ayahnya. Tak perlu khawatir tentang dia. Baiklah, Vicky. Kembali tidur dengan bosmu. The film was translated Kak and Guyu. narrated by M Media. Gue nggak percaya lo nggak bakal angkat telepon gue hari ini. Kalau lo nggak datang, gue bakal mabuk sampai mati di sini. Halo? Kak Guyu, akhirnya kakak angkat teleponku. Lin Suwanyi, kamu minum lagi. Sudahkah kau menyiapkan apa yang kuminta? Kak Cuyao? Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Apa kau yakin? Nama wanita itu Nange. Gue udah periksa, 100% yakin. Ya udah, pinter-pinter lo aja. Jangan sampai kacau. Kalau ada yang salah lagi, gue juga nggak bisa nyelamatin lo. Kak Cuyao, kali ini gue pasti bakal habisin jalang itu. Sebaiknya kau. Kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi. Nange. Sudah lama. Brook One Sense. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Yun, soal hotel itu, jadwalmu bisa kosong lusa. Kurasa begitu. Bagus, Yun, tolong cek, kontraknya ada di tasku nggak? Halo, siapa di antara kalian yang bernama Nange? Halo, saya sendiri ada apa?
Kami dari Unit Investigasi Kejahatan Komersial. Kami menerima laporan bahwa Anda dicurigai mencuri rahasia dagang. Ini pemeriksaan rutin, harap bekerja sama. Apa? Tolong serahkan tas Anda untuk diperiksa. Ini adalah UDRFE, perusahaan yang rahasia. Ini bukan punyaku. Kok bisa ada di tasku? Nona Nan, silakan ikut kami. Ceritakan apa yang terjadi. Tuan polisi, mobil ODRFE itu bukan punyaku. Aku bahkan tak tahu rahasia apa yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana bisa berakhir di tasmu? Entahlah. Aku ingat sekarang. Tadi pagi di lorong, seseorang menabrakku. Dan tasku jatuh ke lantai. Mungkinkah itu ditaruh saat itu? Kau bisa cek rekaman CCTV. Kami akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Nona Nan, Anda bebas pergi sekarang. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah, tak apa, aku di sini. Kukira kau akan menangis semalaman. Aku tidak. Kalau kau mau menangis, menangislah. Aku ingin pulang. Rumah Nanjing. Aroma yang begitu familiar. Bakpao sekolah King B. Guyu, kau pergi jauh-jauh pagi-pagi begini hanya untuk membeli ini. Kubawakan ini untukmu saat aku lari pagi tadi. Kebetulan lewat. Itu lumayan jauh untuk ukuran kebetulan lewat. Apa yang tiba-tiba membuatmu ingin membeli bakpao dari King B? Nona Nan, apa kau belum sadar? Kita satu sekolah. Benarkah? Lalu, kenapa aku tak pernah melihatmu sebelumnya? Apa kau pikir mungkin? Mungkin kita pernah bertemu. Kau hanya tak ingat. Cobalah. Akan kumakan sendiri. Lumayan enak. Tak kusangka Tuan Bu terlihat begitu tampan memakai celemek. Terima kasih, Nona Nan. Tuan Gyu, foto apa yang begitu berharga? Cuma foto lama. Tapi aku lihat. Itu foto seorang gadis.
Bukankah dia gebetan rahasiamu? Aku akan angkat telepon ini. Tuan Gu, coba kulihat. Nona Nan, kurang gosip, lebih banyak makan. Buburnya makin dingin. Tebakanku pasti benar. Tak kusangka orang jenius seperti tuanku punya gebetan rahasia. Kau sangat tertarik dengan masa laluku. Apa kau punya perasaan padaku? Tidak. Aku cuma ingin bergosip sedikit. Hei, katakanlah. Bahkan bakpao sanak ini tak bisa membuatmu diam. Tuan Gu, puaskan rasa penasaranku. Kau akan tahu akhirnya. Aku harus pergi sebentar di rumah saja dan istirahatlah. Hubungi aku kalau terjadi sesuatu. The film was translated and narrated by M Media. Aku mengerti, awasi dia. Aku akan segera ke sana. Tuan Gu, dia di sana. Dia mengaku telah menjebak Nona Nan. Letakkan kue itu dengan hati-hati, jangan sampai terbentur. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku tak mengerti apa yang kau katakan. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Jangan sentuh mereka. Kami sudah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kami datang kepadamu hari ini hanya untuk memastikan. Apa? Kesabaranku mulai habis. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Beberapa hari yang lalu, seorang wanita menunjukkan foto kepadaku. Memberiku USB drive. Menyuruhku untuk memasukkannya ke dalam tas orang di foto. Jelaskan wanita yang menghampirimu. Pencahayaannya redup. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Dia juga menutupi wajahnya. Tapi aku ingat matanya. Apakah wanita ini? Ya, itu dia. Dia menjanjikanku 100.000 lagi setelah selesai. Bawa dia ke kantor polisi. Menuntun pergi. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Biarkan keluargaku sendiri. Lin Xuanyi, kau sudah keterlaluan kali ini. Tiket pesawatnya udah dipesan belum? Belum. Perempuan jalang itu diusir sama Kak Guyu. Cepetan pesenin tiket gue harus pergi ke luar negeri buat ngumpet. Nona Lin. Tuan Gu meminta kehadiran Anda. Ini di mana? Kenapa lo bawa gue ke sini? Tuan Gu ada di dalam mobil di depan. Temui dia sendiri. Dah. Siapa yang mengajarimu ini? Apa? Dengan otak sepertimu, kau bisa membuat rencana seperti itu? Bagaimana kau bisa sebodoh ini? Kau dimanfaatkan, dan kau bahkan membantu mereka menghitung uang. Kak Guyu, aku nggak ngerti maksud kakak. Lin Xuanyi, kau tahu persis apa yang kukatakan. Mimi ayahmu. Kantor polisi tepat di depan, masuklah sendiri. Kak Guyu, cewek itu cuma benalu. Jangan ketipu sama dia.
Aku tahu persis orang seperti apa dia. Aku tak butuh kau mengingatkanku. Nona Lee, kumohon. The film was translated Kak Guyu, and kakak narrated bakal by nyesel. M Media. Tuan Gu, karena kau tahu Nona Chu yang berada di balik semua ini. Kenapa tidak langsung saja? Belum saatnya. Guyu, kalau kau mengagetkanku seperti itu lagi tanpa peringatan, aku akan membatalkan perjanjian kita. Kau sangat lelah akhir-akhir ini karena urusanku, kan? Nona Nan, bateraiku habis. Harap segera isi ulang. Sini, ku peluk kau. Baiklah, terisi penuh operasi normal, dilanjutkan. Nona Nan, cepatlah mandi. Kau mandi dulu. Nona Nan, bagaimana kalau kita bersama? Kau duluan, cepatlah. Gadis di foto itu adalah orang yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia juga orang yang kusukai selama 10 tahun. Bagaimana kau mendapatkan fotoku? Nange, apa kau pikir? Kita pertama kali bertemu di hotel? Sebenarnya, tidak. Aku pertama kali melihatmu di sekolah. Kau tak sengaja masuk ke lensa kameraku. Aku belum pernah melihat senyum secerah itu. Sekilas saja, dan kau membuat kesan yang mendalam. Mahasiswa Nan, ayahmu telah ditangkap oleh biro kami karena mengancam seorang mahasiswi. Silakan segera datang ke kantor polisi. Harap segera datang ke kantor polisi. Aku melihatmu lagi di pintu masuk taman hiburan. Kau sedang menelepon dan terlihat sangat kesal. Kau bergegas lewat, menahan air mata, dan memberiku 2 tiket. Hei, The film was maaf, 2 translated tiket ini and untukmu. narrated by M Media. Kemudian, ketika situasi ayahmu terungkap, aku tak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Melihatmu diintimidasi oleh teman-teman sekelas emo. Aku hanya bisa diam-diam membantumu menyingkirkan mereka yang mengganggumu. Dan diam-diam mendukungmu. Jadi pesawat kertas itu, Pau yang berikan padaku. Tak heran, sejak saat itu, tak ada lagi yang menggangguku. Terima kasih. Kau melakukan begitu banyak untukku. Dan aku tak tahu apa-apa tentang itu.
Aku berencana untuk menyatakan perasaanku padamu setelah lulus sekolah. Silakan segera datang ke kantor polisi. 10 tahun berlalu. Setelah pulang ke rumah, aku melihatmu lagi di pesta koktail keluarga Jiang. Tapi saat itu kau sudah menjadi pacar Jiang Han. Jadi aku hanya bisa melihat dari jauh. Sampai hari itu, di bar, kau putus. Kupikir kesempatanku akhirnya datang. Kali ini, aku tak ingin melewatkanmu lagi. Jadi, insomnia itu. Teman tidur pribadi, semuanya palsu. Kau sengaja mendekatiku sejak awal. Ya, Nanji. Semua kebetulan di antara kita. Sebenarnya adalah rasa sayangku yang sudah lama kurencanakan untukmu. Lalu, kenapa kau tak memberitahuku lebih cepat? Aku takut kau akan menolakku. Takut tak akan ada kesempatan untuk kita. The film was translated Nange, and sejak aku bertemu narrated denganmu, by M Media. aku tak ingin bertemu orang lain. Kau. Maukah kau menerimaku? Nonanan, apa kau sudah bangun? Aku bangun. Seluruh tubuhku pegal, rasanya seperti tanganku dan kakiku bukan milikku lagi. Ini semua salahmu. Holmes, salahkan aku karena membuatmu lelah. Sudah siang bangun dan makan sesuatu, ayo kita berkencan malam ini. Baiklah, Tuan Gu, tolong jangan bermalas-malasan selama jam kerja. Putrimu akan berdandan cantik dan menunggumu menjemputnya. Ini. Tiba-tiba kau datang ke sini untuk menenggelamkan kesedihanmu. Karena Nonanan mengecewakanmu? Tidak, kenapa kau lama sekali sampai di sini? Ah, lalu lintasnya agak ramai. Saat kau mengirim pesan, kau bilang, kau 5 menit lagi sampai. Kau sudah pergi setidaknya 15 atau 20 menit kan? Aku tidak selalu terlambat. Baiklah, sudahlah. Aku memesankanmu minuman. Enak sekali. Hei, bawakan minumannya ke sini. Minuman ini enak sekali. Biarkan aku mencobanya. Baiklah, Kau berdandan begini. Tentu bukan untukku. Apa kau akan berkencan dengan Guyu nanti? Jadi kau akhirnya mendapatkannya dia? jangan menggodaku. Huish. Katakan, untuk apa kau memanggilku ke sini dan bilang dia akan meninggalkan negara besok? Tak bisa kupahami. Kau akan membayar untuk ini. Gue gak sempat ngasih tahu lo sebelumnya. Tapi gue dapat kabar dari alumni kemarin. Korban di kasus bokap lo. Dibully di sekolah sama cewek kaya raya. Katanya, dia diancam buat jebak bokap lo. Benarkah itu?
Apa kau punya bukti? Maaf, Nange. Gue belum punya bukti. Tapi gue bakal terus cari. The film was Tapi ada yang bilang ke gue. translated and narrated by M Media. Kalau cewek kayak itu, kayaknya ada hubungannya sama Guyu. Jadi lo mau nanya dia? Tidak mungkin, aku percaya padanya. Bentar, jangan bilang lo jatuh cinta lagi sama dia, Nangin. Nange. Dokter, kenapa dia belum bangun? Nona Nan baik-baik saja. Minumannya dicampur halusinogen. Kami sudah membuatnya muntah. Tuan Gu, luka di lenganmu? Apakah perlu kupanggil perawat untuk merawatnya? Tidak, terima kasih. Ibu, ayah, Nange. Jangan takut. Aku di sini, tenanglah. Tidak apa-apa. apa yang terjadi padaku? Ada yang salah dengan minumanmu. Kau pingsan. Apa kau sudah merasa baikan? Lebih baik, aku hanya mimpi buruk. Aku merasa sedikit cemas. Syukurlah kau baik-baik saja. Ada yang salah dengan minumannya. Bagaimana dengan Kubi? Apa dia baik-baik saja? Kenapa kau menanyakannya begitu kau bangun? Apa dia lebih penting daripada kesehatanmu sendiri? Apa kau tidak curiga dia memberimu obat bias? Tidak mungkin. Aku percaya Kubi. Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Hol, kau sangat percaya padanya. Tidak adil menuduh seseorang hanya karena aku punya keraguan yang masuk akal. Nange. Apa posisiku di hatimu? Guyu. Tak ada bandingannya antara kau dan dia. Jangan bersikap tak masuk akal. Hol, aku yang tak masuk akal. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Ini kedua kalinya kau meninggalkanku untuknya. Bagaimana mungkin aku bisa menandinginya? Sebaiknya aku pergi menenangkan diri. Agar aku tak mengganggu kalian berdua bermesraan. Guyu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang kembali dengannya? Kalian berdua sangat mesra di bar. Aku melihatnya. Aku tidak bodoh. Jika kau menyukainya. Lalu kenapa kau mau bersamaku? Apa kau sesantai itu? Kau anggap aku apa? Donanan? The film was translated Kau tak tahu and apa arti narrated dirimu by bagiku? M-Media. Di matamu, apakah aku orang yang sembarangan? Lupakan saja, aku tak ingin berdebat denganmu. Kau bisa pergi. Aku ingin sendiri. Jeti kau dan Kuyu bertengkar. Entahlah, aku hanya merasa. Kita harus saling memberi ruang. Song Yu, fotografer, teman sekolah Nanjing. Tapi dua orang seharusnya tidak membiarkan pertengkaran berlarut-larut. Kalau terus dingin, perasaan akan hilang. Dia sudah naksir kau selama 10 tahun.
Kau akan menyesal kalau melewatkannya. Aku tahu. Tapi jarak di antara kita benar-benar terlalu besar. Kau tahu tentang keluargaku. Aku merasa tak pantas menerima kebaikannya. Nanan, pernahkah kau berpikir? Dengan koneksi Guyu, masalah ayahmu dulu. Yun, aku tak ingin menyeret rembulan terang di langit. Ke dalam sumur usang keluarga kami. Tuan Gu, minum sendirian gak asyik. Mau ku carikan teman. Keluar. Ku bilang, keluar. Kenapa kau? Kau kira siapa? Nange. Aku peringatkan kau. Jika kau menyentuhnya lagi, akan kubunuh kau. Zhou Yao. Aku tahu kau yang menyuruh Lin Suanyi menjebak Nange. Dia tak mungkin memikirkan trik sekeji itu sendirian. Jauhi dia. Kalau begitu, bolehkah aku lebih dekat denganmu? Keluar. Zhou Yao, kukatakan sekali lagi. Aku menjagamu hanya karena wasiat terakhir ayahmu. Hubungan kita berakhir di sini. Seperti dugaanku, kau masih peduli padanya. Biar kukatakan ini juga. Aku benci saat orang menyentuh apa yang kusuka. Tak seorang pun bola. Bagus. Aku juga tak suka saat seseorang menyentuh milikku, meskipun dia bukan milikku. Jika kau berani melukainya, aku takkan pernah melepaskanmu. Bagaimana kalau dia melukai dirinya sendiri? Apa maksudmu? Apa yang harus kulakukan? Guyu. Aku kecanduan game ini sekarang. Sudah baik, kah? Guyu bilang kamu gak mau ketemu dia. Makanya dia nyuruh aku jemput kamu. Terima kasih, Xiaolu. Itu omong-omong. Kita udah nemuin orang yang naruh obat di minumanmu. Tapi agak susah nih. Soalnya nggak ada bukti langsung kalau dia pelakunya. Kau takkan bilang kalau itu seseorang yang menyukai Guyu, kan? Heu. Nggak sepenuhnya salah sih. Memang ada hubungannya sama si tua Gu. Namanya Chu Yao. Dia anak dari penyelamat nyawa Guyu. Dia selalu mimpi jadi nyonya Gu. Tuan Gu memang populer. Nange, aku terus terang aja ya. 10 tahun ini, aku lihat si tua Gu setia banget sama kamu. Aku sampai curiga dia perlu periksa ke dokter andrologi. Tenang aja, dia cuma cinta mati sama kamu. Tapi Nange, aku harus kasih tahu Neil. Si Chu Yao ini, orangnya agak gesrek, obsesif banget. Waktu sekolah dulu, gara-gara ada yang nembak si tuanku, dia sampai ngeracunin minuman orang itu. Mungkin mendingan aku anterin kamu ke tempat si tua Gu aja kali ya, lebih aman di sana. Tuan Lu, hubunganku dan Tuan Gu tidak seperti yang kau pikirkan. Tolong antarkan aku pulang nanti. Kau, anak perempuan seorang cabul. Mengapa putriku sudah mati? Tapi kau masih hidup dan sehat walafiat? Tunggu saja. Aku akan membalaskan dendam putriku.
Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Aku... Ibu dan ayah. Obat baru yang dikembangkan labmu sukses. Kerja bagus, Chu Yao. Apa yang kau inginkan? Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Oh, tentang peluncuran obat minggu depan. Kurasa kita harus membiarkan Wan Sheng yang menanganinya. Bagaimana menurutmu? Kau atur saja. Bagus, kalau begitu sudah beres. Kau senggang malam ini? Mari kita makan malam bersama. Aku masih ada kerjaan, makanlah sendiri. Tuanku. Nona Chu. Ada kejadian sama Nona Nan. Apa? Aku nggak tahu detailnya sih. Tapi ada cewek gila. Nyiram Nona Nan pakai air kamberan. Nona Nan belum pulang. Dia muter-muter terus di komplek. Kayak orang linglung. Ngapain saja pengawal yang kita sewa itu? Kau lagi yang melakukan ini kan? Bagaimana mungkin aku melakukannya? Aku The rapat film denganmu was seharian. translated kan? and narrated by M Media. Kapan aku pernah pergi? Guyu. Apa kau ingin sekali jadi anjing penjilat? Bukan urusanmu. Kalau kau pergi, kolaborasinya batal. Aku mengembangkan obat baru untuk Gu Corporation-mu. Tinggal di luar negeri sendirian selama 3 tahun. Aku baru saja kembali. Dan kau akan meninggalkanku demi wanita lain. Chu Yao, tahu dirilah. Aku tak pernah memintamu melakukan apapun. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Halo. Kita bisa memulai tahap selanjutnya dari rencana. Apa-apaan ini? Maafkan aku. Gila lo ya. Seriusan deh. Nange. Nange, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Gu. Aku ingin menangani ini sendiri, kalau kau tak keberatan. Guyu. Kita tidak cocok. Pergi. Kau bertanya apa arti dirimu bagiku, kan? Kau adalah rembulan di hatiku. Menemani melewati malam-malam panjang yang gelap. Dulu, kaulah dengan pesawat kertasmu yang memberiku keberanian untuk menghadapi hidup. Kini, aku tersesat dalam cinta yang kau berikan. Tapi Guyu, kita tidak cocok. Dan itulah sebabnya. Aku putri dari seorang pria yang dituduh melakukan ancaman. Ayahku dituduh mengancam anak di bawah umur. Dia bunuh diri untuk menghindari tuduhan. Hidupku ternoda. Tidak. Aku tak pantas berdiri di sisimu. Nange, dunia ini sudah cukup membuatmu menderita. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Biarkan aku menghadapi ini bersamamu.
Aku percaya Tuan Nan tidak bersalah. Aku juga percaya, tapi apa gunanya keyakinan saja? Tak ada bukti untuk membuktikan ayahku tak bersalah. Meskipun ayahku bunuh diri untuk membuktikan ia tak bersalah. Tak ada yang peduli. Tekanan publik mendorong ibuku untuk bunuh diri. Aku tak ingin kau menderita bersamaku. Nange, apa yang terjadi sudah terjadi. Sekalipun kita berduka, kita tak bisa mengubah masa lalu. The film was Yang bisa translated kita lakukan and hanyalah hidup di narrated masa by sekarang. M Media. Biarkan aku membantumu membersihkan nama Tuan Nan. Ji Uyu, tak ada kesempatan. Ibu korban datang hari ini. Dia bilang anaknya kini berusia 3 tahun. Aku akan selalu menjadi putri seorang penjahat. Nange, tidak, kau harus percaya padaku. Apapun kesulitan yang kita hadapi, aku akan menghadapinya bersamamu. Ju Uyu. Tolong pergi, aku mohon. Nange, apa kau tak tahu? Bahwa jalan cinta harus dijalani oleh dua orang agar utuh? Lupakan saja, aku tak pantas untukmu. Simpan saja. Nan, kabar baik. Kamar Dagang Gabungan Gu Corporation dan Yaokang Pharmaceuticals akan diadakan di hotel kami, dan mereka secara khusus memintamu untuk bertanggung jawab. Bagaimana dengan Ji Uyu? Nona Nan, halo, saya reporter dari Haeseng Old News. Saya ingin mewawancarai Anda tentang kasus ancaman ayahmu 10 tahun yang lalu. Tolong jangan ganggu pekerjaan kami, atau aku akan memanggil keamanan. Nona Nan, mengenai kasus pelecehan ayahmu 10 tahun yang lalu, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Abaikan dia, aku akan memanggil keamanan. Nona Nan, korban ayahmu baru-baru ini bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Tidakkah kau tahu tentang ini? Nona Nan, gadis itu menderita depresi jangka panjang, dan baru-baru ini bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Dan kau duduk di sini bekerja tanpa peduli dengan dunia. Apa kau tidak merasa bersalah? Katakan sesuatu. Kurasa kau harus berlutut dan meminta maaf kepada korban. Nona Nan, tolong tanggapi. Inilah jawabanku. Puaskah kau? Saya akan merekam semua yang terjadi hari ini dengan jujur. Tunggu saja dan lihat. Tuan Gu, udah malam nih. Aku ingin tinggal sedikit lebih lama. Tapi Tuan Gu, janji temu Bapak sama Nona Chu udah hampir tiba. Dia masih nungguin Bapak di kantor buat bahas kerjaan. Gimana kalau kita? Membahas pekerjaan selarut ini, tidak. The film was translated and narrated by Tuan M Gu, Media. pasangan berantem itu wajar.
Bapak kan suka banget sama Nona Nan. Kenapa nggak minta maaf duluan aja? Bapak bujuk dia, pasti dia senang. Namanya juga cewek. Zhao Yang. Dialah yang tidak menginginkanku lagi. Letakkan logo kedua perusahaan di sini. Area lowongan ada di sana. Cari tempat untuk meletakkan beberapa produk pihak A. Guyu telah tiba. Halo, Tuan Gu. Saya Nange, penanggung jawab proyek ini. Nona Nan, tolong tunjukkan saya tempat acaranya. Baiklah, silakan lihat ke sana. Itu tempat utama kami. Di sana adalah lobby-nya. Kami juga telah menyiapkan untuk para tamu. Apa warna tema untuk acara ini? Sesuai permintaan Anda, warnanya biru dan merah muda. Tapi sepertinya Nona Chu tidak setuju. Jadi diubah menjadi biru bisnis. Kembali ke Tuan Gu. Apa? Setelah saya bertanya, kau harus mengatakan kembali ke Tuan Gu dulu. Kembali ke Tuan Gu, mengerti? Abaikan saja dia pakai warna yang kau suka. Yakin? Ini. Peluncuran produk Bukchop dan Yaokang Pharmaceutical. Selebritas dan media terkenal dari semua kalangan akan hadir. Kau tak boleh terlalu keras kepala. Aku ingin semauku apa. Nona Nan mau mengendalikanku? Tidak, kau terlalu banyak berpikir. Aku ingin dikendalikan oleh Nona Nan. Nona Nan, bersediakah kau? Ini, Tuan Gu, saya ada urusan. Anda bisa melihat-lihat dulu. Baiklah, Nange. Guyu benar-benar bisa kau kendalikan seperti ini. Ya ampun, dengan semua perubahan Guyu, bagaimana ini bisa disebut peluncuran produk? Ini jelas adegan pernikahan. Terserah, dia pihak A, dia yang memutuskan. Tapi Chuyeo bukan penurut. Jika kita mengubahnya seperti ini, siapa yang akan menceritakan sisinya? Biarkan Guyu yang mengatakannya sendiri lagi pula, dia bosnya. Apapun, kata bos, kami lakukan. Nanan, apa kau pikir Guyu datang ke sini secara langsung? Karena dia ingin bersamamu. Tak ada apa-apa lagi di antara kita. The film was translated and narrated by Apakah M beritanya Media. sudah dirilis? Seperti yang kau instruksikan, semuanya telah dirilis. Semua berita? Ya, termasuk keluarga korban. Jangan khawatir. Kau akan dihargai dengan baik setelah ini selesai. Terima kasih, Nona Chu. Nange, kupikir bahwa kau dan Guyu tidak akan pernah terlibat lagi seumur hidup ini. Aku tak menyangka kalian berdua akan bersama lagi. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan Guyu. Siapa yang membuatnya menyukaimu? Guyu hanya milikku. Tempat konferensi peluncuran produk. Lihat para bos itu, mereka sangat lucu. Kuharap acara hari ini segera berakhir. Chuyeo, jangan membuat masalah denganku. Dekorasinya cakep banget hari ini. Terima kasih, Tuan Lu.
Hari ini kan hari penting. Gukorp mengundang semua rekannya. Juyu nganggep acara ini penting banget. Baguslah dia menghargainya, lagi pula, dia sendiri yang mendesainnya. Tapi kayaknya ada yang lagi nggak fair nih. Acara mau mulai, Nis. Aku kesana dulu ya. Di mana Guyu? Sudah jam 10, kenapa dia belum muncul juga? Apa, kau mengkhawatirkannya? Siapa yang mengkhawatirkannya? Aku hanya khawatir dia tidak akan datang. Jika terjadi kesalahan pada acara ini, aku tidak bisa menjelaskan diriku sendiri. Hari ini adalah hari besar bagi Yaokang Pharmaceutical kami. Dan kolaborasi kami dengan Gukorp. Saya yakin semua orang sudah melihat bahwa dekorasi tempat ini agak istimewa. Itu karena hari ini. Ini juga hari pertunanganku dengan Guyu. Pertunangan, apakah itu benar-benar terjadi? Kali ini, Yaokang dan Gu Corporation kami bersama-sama mengembangkan obat-obatan. Ini untuk membantu yang rentan. Dan mengurangi penderitaan di dunia. Jadi sebelum kita memulai acara ini, saya ingin membantu seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Silakan sambut, Bibi Song. Saya yakin semua orang telah mendengar baru-baru ini tentang kasus ancaman SMA Nancheng yang sensasional. Korban yang tak tahan menanggung siksaan depresi telah bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Dan Bibi Song adalah ibu korban. Meskipun Sui Fen telah bunuh diri karena rasa bersalah, Bibi Song dan putrinya telah hidup dalam kesakitan selama 10 tahun terakhir. The film was translated and Apa yang narrated Chuyao by lakukan? M Media. Sekarang putri Bibi Song telah tiada. Dia ditinggal sendirian di dunia ini. Namun putri pelaku tidak menunjukkan penyesalan. Hari ini, dia juga ada di sini. Dia adalah pemimpin proyek acara ini, Nange. Nona Nan, silakan naik ke atas panggung. Kenapa kau melihatnya? Apa hubungannya ini dengan dia? Nan, kau tidak boleh naik ke sana, ini pasti jebakan yang dia buat. Tidak apa-apa, Yun, apa yang ditakdirkan akan terjadi. Nange. Apa yang kau coba lakukan? Aku melihatnya di berita. Wanita licik ini menggunakan tuan muda keluarga Jing sebagai batu loncatan. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nona Chu jauh lebih baik berbakat, kaya, dan baik hati. Pasangan yang sempurna untuk Tuan Gu. Ngomong apa sih? Bisanya baca berita gosip doang. Kalau jago ngomong, naik panggung sono, sampaikan. Tuan muda lu, kita cuma bercanda kok. Ayo, cabut. Ciwiao ngapain sih? Nona Nange, silakan mendekat. Apa maumu? Apa yang ingin kulakukan? Apa yang tidak ingin kulakukan? Kau harus bertanya pada Bibi Song apa yang dia ingin kau lakukan. Aku hanya menyiapkan panggungnya. Agar kau bertobat dengan benar. Ayahku tidak melakukan hal-hal itu. Kau masih membuat alasan. Ini semua karena ayahmu yang tidak berguna. Dan hal-hal keji yang dia lakukan, yang menghancurkan hidup putriku. Ayahku dituduh secara salah. Dia bukan orang seperti itu. Nona Nan, aku penasaran. Sebagai putri seorang penjahat, bagaimana kau bisa berdiri di sini hari ini tanpa rasa bersalah? Aku berdiri tegak dan memiliki hati nurani yang bersih.
Berdiri tegak dan miliki hati nurani yang bersih, katamu. Sepertinya rekan-rekanmu tidak setuju. Aku bisa bersaksi Nange adalah wanita promiscuous yang dipromosikan dengan cara merayu. Sejak masa percobaannya, The film was dia selalu translated merayu manajer and Chai. narrated by Tak M lama Media. kemudian, dia menjadi karyawan tetap. Kemudian, melalui manajer Chai, dia bertemu Jing Han, tuan muda keluarga Jing, dan menjadi pacarnya. Begitulah cara dia mendapatkan posisi supervisor administrasi. Semua orang di sini bisa melihat dengan jelas, sampah macam apa dia. Yang lebih menjijikan lagi adalah, dia memanfaatkan Jing Han untuk mendekati Tuan Gu, dan setelah berhasil naik, dia berbalik meninggalkannya tanpa ampun, bahkan menggunakan pengaruh Tuan Gu untuk mengirim Tuan Muda Jiang ke penjara. Untungnya, masalah Bibi Song telah terungkap. Dan Tuan Gu sekarang tahu warna aslinya, dan mencampakkannya. Beraninya kalian semua melakukan skema rumit seperti itu untuk memfitnahku. Nona Nan. Yang kami inginkan hanyalah keadilan. Putri Bibi Song bahkan belum menerima permintaan maaf. Ayahmu yang jahat telah bunuh diri karena rasa bersalah. Tetapi sebagai putrinya, bukankah seharusnya kau bertobat dan menebus dosa-dosanya? Dengan berlutut dan meminta maaf kepada Bibi Song? Apa yang kau lakukan? Membantumu bertobat kepada Bibi Song. Lihat wajah Bibi Song, lihat betapa sakitnya dia. Ini semua kejahatan yang dilakukan ayahmu. Bukankah seharusnya kau berlutut? Aku tidak akan berlutut. Kau benar, ayahmu tidak bersalah. Karena aku yang melakukannya. Apa katamu? Kau menjebak ayahku. Kau telah menganiayanya, kau. Bocah kecil, ayahmu sama sekali tidak dianiaya. Kembalikan putriku, kembalikan putriku. Bibi Song, tolong tenanglah. Hari ini, kami akan memastikan keadilan ditegakkan untukmu. Nange, seorang anak perempuan membayar hutang ayahnya. Ayahmu yang celaka telah bunuh diri. Dan sebagai putrinya, bukankah kau harus menebus dosa-dosanya? Berlutut dan minta maaf kepada Bibi Song. Aku tidak akan berlutut. The film Ayahku was dituduh dengan translated salah. and Dia dijebak narrated by olehmu. M Media. Nange, wajah cantikmu itu cukup memikat. Tak heran. Guyu terobsesi padamu selama bertahun-tahun ini. Coba tebak apa yang akan terjadi jika aku mengukir beberapa garis di atasnya. Aku sarankan kau untuk patuh. Kalau tidak, jika kau memprovokasi wanita tua gila itu, aku tak bisa menjamin apa yang akan dia lakukan. Nange, sekarang, di depan semua orang. Hadapi media dan akui kejahatan ayahmu. Beri Bibi Song permintaan maaf yang telah lama tertunda. Bibi Song, aku juga sangat sedih dengan kematian putrimu. Tapi ayahku benar-benar dituduh secara salah. Jangan biarkan kebencian membutakanmu. Dan dimanfaatkan oleh mereka yang punya motif tersembunyi. Dasar bocah. Putriku sudah tiada. Bahkan jika kau meminta maaf, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kau akan dikubur bersama putriku. Berhenti. Guyu, kenapa kau lama sekali? Aku sedang memastikan sesuatu. Tapi kenapa aku tak tahu? Akan ada adegan seperti ini di konferensi pers hari ini? Maaf, aku terlambat.
Jangan khawatir, aku yang ngurus. Guyu, apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada konferensi pers hari ini? Tentu saja. Aku menemukan bukti penting dalam kasus ayah Nange. Bibison, kau ingat kesaksian putrimu waktu itu? Ingat dia bilang dia di kelas untuk pelajaran tambahan. Tuan Nan tiba-tiba memeluknya dari belakang. Menguncinya di sandaran kursi. Nyonya Song, kau sudah bekerja keras. Aku ingat sekarang. Ruang belajar ayahku dulu pakai bangku kecil. Sama sekali tak ada sandaran kursi. Ada masalah dengan kesaksiannya. Tepat sekali. Apa maksudmu? Mungkin korban ketakutan. Beberapa kesalahan dalam kesaksian itu wajar. Apa tergesa-gesamu? Aku bahkan belum membicarakan urusanmu. Nyonya Song, putrimu seharusnya sudah memberitahumu waktu itu. Dia dibully di sekolah. Dia punya bekas luka bakar dari puntung rokok dan memarkan. Aku ingat bagaimana kau tahu? Chu Yao, tak kusangka kau sekejam ini. Kaulah yang memimpin perundungan di sekolah waktu itu. Dan mengancam putri Nyonya Song untuk memberikan kesaksian palsu, menuduh Nona Nan dengan palsu. Surat ancaman ini ditemukan di ponsel putrimu. Dan foto-foto dirinya yang dibully. Ini juga menyebutkan bagaimana dia menjebak Tuan Nan waktu itu. Dia tak tahan dengan ancaman dan intimidasi. Itu sebabnya dia bunuh diri. Dan dalang dibalik semua ini adalah Chu Yao. Buset, berita gede nih. Pewaris Yaokang Pharmaceuticals kejam juga ya. Bakal seru nih. The film was Tidak menyangka. translated and narrated by M. Guyu, Media. untuk melindungi Nange yang manis itu. Kau benar-benar mengarang kebohongan seperti itu? Omong kosong. Mau kuputar di depan umum? Teman sekamar yang kau racuni waktu itu juga bersedia bersaksi di pengadilan. Berani sekali dia. Nona Song, jangan. Jangan gegabah. Nak, aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal. Tidak apa-apa, Nona Song, biar ku bantu kau beristirahat. Chu Yao, sudah berakhir. Polisi sedang dalam perjalanan. Guyu, ayahku menyelamatkan hidupmu. Lepaskan aku. Guyu, kau membalas kebaikan dengan kebencian, kan? Kau pikir kau siapa? Ku bilang, aku tak pernah mencintaimu. Kau bukan apa-apa selain mainan yang tak ingin kuberikan kepada orang lain. Caramu merengek untuknya membuatku muak. Perbuatanmu lah yang benar-benar menjijikan. Kau ingin menyakitinya di depanku. Jangan harap. Guyu, apakah dia sepenting itu bagimu? Kami tumbuh bersama. Apa yang kurang dariku dibandingkan dengannya? Kau bahkan tak pantas dibandingkan dengannya. Kau bukan apa-apa dibandingkan dengannya. Bawa dia pergi. Serahkan dia ke polisi. Guyu, kau akan menyesali ini. Akhirnya selesai. Ayah tak perlu menanggung stigma ini lagi. Semoga ayah beristirahat dengan tenang. Putriku akan hidup bahagia mulai sekarang. Jangan khawatir, ayah dan ibu. Jo Uyo, terima kasih telah melakukan begitu banyak untukku. Itulah mengapa kau orang yang paling berharga dalam hidupku. Nona Nan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupku denganmu. Adalah keputusan yang kupikirkan masak-masak. Aku ingin menjadi pengagum setiamu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Guyu, mulai sekarang, aku izinkan kau melindungiku seumur hidup.
Jangan pernah pergi, jangan pernah meninggalkan.